Amin. Puji Tuhan, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya membuka ruang kesaksian dan saya mengundang Komisi Pria mengisi kesaksian di siang hari. Mari. Amin.
bersyukur lagi kepada-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu tiada batas dalam hidup kami. Ajar kami untuk mengenal kasih-Mu, dan bukan sampai kami mengerti, tapi biar Tuhan tolong supaya kami dapat mempraktekkan itu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih kami sudah memuji-muji, kami sudah menyembah Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami naik bagaikan satu persembahan yang hidup, yang berkenan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Dan biarlah Tuhan menikmati betapa kami memberikan persembahan yang keluar dari lubuk hati kami yang paling dalam. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan tiba saatnya kami mau dengar suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Karena itu Roh-Mu yang kudus, tetap kami semua dalam pengurapan-Mu. Tak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Roh Kudus, jangan ada satupun yang lewatkan. Biar kami semua tetap ada dalam pengurapan-Mu, sehingga firman Allah yang kami dengar, kami boleh mengerti dan memahaminya, serta kami dapat mempraktekkannya melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung bulan Oktober. Haleluya. Luar biasa ya. Kita tidak rasa kita sudah ada di penghujung bulan Oktober. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan November, saudara. Haleluya. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Kalau saudara dan saya ada, tidak lepas daripada kebaikan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena Ibu Barangan sudah kembali ya, setelah melakukan kontrol terakhir dalam pasca operasi mengganti kornea mata. Haleluya. 2 mata diganti, saudara. Dan puji Tuhan kalau hadir hari ini ya, sudah bisa melihat. Kemarin berapa tahun lalu tidak melihat, tapi sekarang sudah melihat Ibu Barangan. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Haleluya. Ya. Haleluya. Sebuah usaha akan memberikan hasil yang sangat maksimal. Jadi kita usaha terus ditambah dengan campur tangan Tuhan, maka kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa. Amin, saudara. Haleluya. Saudara merasa sukacita hari ini? Amin. Bilang kiri kanan, hari ini Anda menikmati sukacita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya menyambut dengan sukacita, menyambut dengan gembira bagi Bapak Ibu yang mungkin baru kali pertama bersama-sama dengan kami. Anda di sini bukan orang asing, tapi Anda di sini adalah keluarga, ya, keluarga di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kita bersaudara. Amin. Di luar Tuhan kita beda suku. Haleluya. Ada Ongko, ada Ungke, ada Tolek, ada Mas, ada apa lagi, saudara ya. Tapi kalau di dalam Tuhan kita bersaudara. Amin, saudara. Yang baru kali pertama ada? Bisa berdiri di kursi saudara. Yang baru kali ya. 1, ada lagi. Ya, tetap berdiri. Nanti jemaat di sekitar berikan salaman lagi. Selamat datang ya. Selamat kita bertemu, kehadiran Anda tidak secara. Silakan duduk kembali Ibu ya. Ada di tempat ini bukan kebetulan, tapi rencana Tuhan. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Minggu kemarin kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan ya. Saya sekedar mengingatkan kepada kita. Minggu kemarin kita sudah dengar firman Tuhan ya, yang saya beri perikop atau tema, yaitu apa? Kedatangan Tuhan sudah dekat. Haleluya. Jadi kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Banyak hal-hal yang sudah dan sementara digenapi menurut kebenaran firman Tuhan. Apalagi yang paling jelas dibilang bahwa di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Bilang kiri kanan, masa yang sukar. Haleluya.
Itu jelas. Makanya jangan heran kalau barang-barang naik semua. Jangan kita bilang, oh kenapa naik? Ya memang sudah disurat. Sudah, orang bilang sudah tersurat dan tersirat. Haleluya. Tapi orang-orang yang percaya pada Tuhan, pasti kita dibela oleh Tuhan. Haleluya. Ya, saya kaget, makanya saya bilang luar biasa jemaat yang Tuhan memberkati. Orang lain ya bagaimana menjual barang untuk menyambung hidup karena masa yang sukar. Tapi jemaat di sini beli terus, beli motor, beli mobil, bangun rumah kiri kanan, luar biasa. Usaha terus bertambah, bahkan sementara bangun gereja yang besar. Haleluya, amin. Itu kalau kita ada dalam Tuhan itu luar biasa. Amin saudara. Yang penting kita mau benar-benar berharap dan bergantung pada Tuhan. Haleluya. Minggu kemarin saya bilang Tuhan sudah dekat. Karena Tuhan sudah dekat, ada 3 hal penting yang harus kita jaga, kita perhatikan dalam hidup ini. Yang pertama kemarin saya bilang apa? Harus banyak bersabar. Itu poin dengar baik. Tuhan sudah dekat, banyak bersabar. Jangan karena keadaan situasi, karena persoalan, masalah dan pergumulan, lantas kita tidak jadi orang sabar. Itu bahaya. Takutnya kita karena tidak sabar, kita marah-marah, kita emosi, kita maki orang, kita jahatin orang, terus kita pergi. Betapa menyesal kita. Haleluya. Yang kedua saya bilang, apa untungnya kita marah-marah? Apa untungnya kita kecewa? Apa untungnya kita galau? Nggak ada untungnya. Mending sabar. Sabar banyak untungnya. Amin. Sabar sungguh. Orang sabar melebihi pahlawan. Orang sabar dia bisa memiliki negeri. Haleluya. Jadi karena Tuhan sudah dekat, mending kita jadi orang yang sabar. Hadapi istri, sabar. Hadapi suami, sabar. Haleluya. Tuhan dekat itu kan ada 2. Kedatangan Tuhan itu kan ada dua versi. Versi Tuhan Yesus datang, sangkakala berbunyi. Versi yang kedua, kita yang pergi. Kita yang inna lillahi wa inna ilahi. Kita tidak tahu kapan Yesus datang, kapan kita pergi. Yang jelas Alkitab bilang waktu Tuhan sudah dekat. Yang jelas Alkitab bilang Tuhan sudah dekat. Karena Tuhan sudah dekat, sabar. Amin. Bilang ulang kiri kanan, sabar. Haleluya. Yang kedua, minggu kemarin saya bilang menurut Alkitab dalam Yakobus pasal 5:7 sampai dengan 11, saudara. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yang kedua, Alkitab bilang jangan suka bersungut dan saling menyalahkan. Jangan bersungut. Ingat bangsa Israel karena persungutan, 1 angkatan tidak masuk ke tanah perjanjian. Haleluya. Jadi karena Tuhan sudah dekat, tidak usah bersungut. Jalani dan hadapi hidup kita. Haleluya. Tidak usah bersungut. Terus Alkitab bilang jangan mempersalahkan. Ingat 2 hal ini. Jangan bersungut dan jangan menyalahkan. Kita ini seringkali suka menyalahkan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Anda tidak boleh menyalahkan orang lain. Kenapa? Anda pun pasti ada salah. Kenapa? Karena manusia itu tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut karena itu tidak usah saling mempersalahkan. Haleluya. Si A punya kekurangan tapi ada kelebihan. Si B punya kelebihan tapi ada kekurangan. Menghadapi manusia dengan manusia yang memang terbatas dalam segala hal, tidak usah saling mempersalahkan. Mending saling mendorong, mendukung untuk membangun. Amin. Itu jauh lebih baik. Karena Tuhan sudah dekat. Dan yang ketiga, minggu kemarin saya bilang, karena Tuhan sudah dekat, harus kita bertekun. Bertekun apa? Bertekun ibadah, bertekun berdoa, bertekun melakukan hal-hal yang baik. Selesai. Kalau hidup ini yang kita lakukan, saudara, enteng hidup ini. Haleluya. Karena Tuhan sudah dekat. Apa yang kita lakukan? Tekun doa saja, tekun beribadah, puji Tuhan. Cepat. Makin hari saya lihat, makin kemarin kesini, makin setia,
makin tekun beribadah. Itu yang saya cari, itu yang saya doakan. Haleluya. Semua ibadah berjalan. Komisi pria, saudara, jarang sekali gereja ada komisi pria. Tapi GBR masih komisi pria, jalan sampai hari ini. Amin. Haleluya. Coba cek gereja-gereja, saya ini pemimpin gereja. Karenanya saya tahu gereja Betel Indonesia di mana-mana. Coba cek. Jarang ada pria. Kebanyakan apa? Wanita. Tapi kita pria doa. Sampai tadi lagunya apa tadi? Yesus, Engkau, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Haleluya. Jadi duluan cinta pada Yesus, baru cinta yang lain. Jadi saudaraku, tekun doa, tekun ibadah, tekun berbuat baik. Itu Alkitab bilang dalam Yakobus. Karena kedatangannya sudah dekat. Haleluya. Kedatangan Tuhan itu ada dua versi, saya ulangi lagi. Waktu dia datang tidak ada yang tahu. Waktu kita pergi juga tidak ada yang tahu. Karenanya 3 hal kemarin sudah jelaskan. Yang pertama, terus bersabar. Jadilah orang sabar. Haleluya. Yang kedua, jangan suka bersungut dan menyalahkan. Tidak ada untungnya bersungut dan menyalahkan. Ruginya banyak. Haleluya. Dan yang ketiga, bertekun dalam doa, beribadah, dan berbuat baik. Bilang kiri kanan, berbuat baik selalu. Haleluya. Ya, berbuat baik. Hari ini saya akan bicara soal berpegang pada hukum Allah. Haleluya. Kita lihat firman Tuhan dulu. Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan yang 5. Saya akan bicara soal berpegang pada hukum Tuhan. Kenapa kita harus berpegang pada hukum Tuhan? Ya, apa dasarnya? Mari kita lihat firman Tuhan Mazmur 106 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kalau saudara-saudara sudah dapat semua, kita lihat, saya akan bacakan dalam firman Tuhan ini. Mazmur pasal yang ke-106 ayatnya yang pertama sampai dengan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Haleluya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kita lihat ayatnya yang ketiga berkata begini. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum Allah. Hukum Tuhan maksudnya. Ya, karena itu tema khotbah saya, berpeganglah pada hukum. Kenapa kita harus berpegang pada hukum? Karena Alkitab berkata orang yang berpegang pada hukum Tuhan, orang yang berpegang pada hukum Allah. Karena ini firman Tuhan datang kepada bangsa Israel melalui pemazmur Daud. Berpeganglah pada hukum. Dan kenapa kita harus berpegang pada hukum Allah, hukum Tuhan? Ingat saudara, Allah pernah berbicara kepada bangsa Israel melalui Nabi Yosua. Dia berkata bahwa Yosua, ingatkanlah kepada bangsaku supaya mereka terus memperkatakan Taurat Tuhan. Harus berpegang pada hukum Tuhan. Kenapa saudara? Alasannya Alkitab bilang orang yang berpegang pada hukum Tuhan pasti akan berbahagia. Amin saudara. Jadi kalau saudara dan saya mau bahagia saudara, tidak ada cara lain. Firman Allah berkata harus berpegang pada hukum yang melakukan kalian keadilan di segala waktu. Berpegang pada hukum Tuhan, baru bahagia. Kalau tidak berpegang pada hukum artinya melawan hukum, saya pastikan tidak akan bahagia. Ya, orang yang melanggar hukum pasti susah. Orang yang melawan hukum pasti
pasti masalah. Coba cek orang yang melanggar hukum, coba cek orang yang melawan hukum. Pasti tempatnya di mana? Haleluya. Tapi kalau kita berpegang pada hukum, Alkitab berkata pasti bahagia. Dan saya mau jelaskan buat saudara, bahagia yang model apa yang dimaksudkan oleh Daud di sini. Bahagianya itu yang bagaimana, Pak Pendeta? Kalau kita berpegang pada hukum, perhatikan firman Tuhan berkata, yang pertama ayat yang kelima bagian A, dia bilang apa? Supaya aku melihat apa? Apa? Wow. Orang yang berpegang pada hukum Allah, pada firman Tuhan, dia akan bahagia. Dan bahagia model yang pertama, dia akan pasti merasakan kebaikan daripada Tuhan. Amin. Saudara merasa kebaikan daripada Tuhan? Hanya orang-orang yang berpegang pada hukum Tuhan yang akan bahagia. Dan bahagianya dikatakan firman Tuhan model pertama, dia pasti akan melihat kebaikan Tuhan. Dia akan merasakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan, saudara, ya, yang dialami, ya. Kalau kebaikan Tuhan itu beda dengan kebaikan karena harta, karena kekayaan, karena jabatan, karena reputasi atau karir. Haleluya. Kalau saudara merasakan kebaikan karena jabatan, kalau saudara merasakan kebaikan karena harta kekayaan, kalau saudara merasakan kebaikan karena reputasi, atau mungkin karir Anda lagi baik-baiknya, dengar saya mau beritahu, kebaikan yang model begini tidak akan bertahan lama. Karena jabatan hilang, Anda pasti akan tidak merasakan kebaikan. Haleluya. Tapi kalau kebaikan karena Anda berpegang pada firman Tuhan, Anda berpegang pada hukum Tuhan, kebaikan yang model begini Bapak Ibu Saudara, kebaikan yang orang lain tidak rasakan, tapi kita bisa rasakan. Amin. Dan kebaikan yang begini yang saya sebut kebaikan karena kita merasakan penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. Haleluya. Kalau kebaikan cuma karena harta, kebaikan karena jabatan, kebaikan karena karir, dengar saya mau beritahu. Salah satu contoh, saudara kita, namanya siapa? Sambo orang Toraja. Ini kebaikan. Tapi dengar, kebaikan karena karir, kebaikan karena harta. Dia ini luar biasa. Apa kurangnya dia merasakan kebaikan? Tapi kebaikan yang model begini bisa sirna. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena tidak berpegang pada hukum Tuhan. Haleluya. Tapi kalau saudara berpegang pada hukum Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, Anda akan bahagia. Dan bahagia yang modelnya, yang pertama modelnya itu kebaikan dari Tuhan. Kalau kebaikan yang begini saudara, beda dengan kebaikan karena jabatan. Haleluya. Beda kebaikan karena harta kekayaan. Beda kebaikan karena apa? Karena karir, reputasi. Haleluya. Itu bisa hilang. Reputasi orang bisa sikut sana, karir bisa sikut sana, sikut sini. Ya. Tapi kalau saudara berpegang pada firman Tuhan, maka kata firman Tuhan kita berbahagia. Dan bahagianya model apa? Atau yang bagaimana? Yang pertama, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan. Haleluya. Luar biasa saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Saya percaya kita mau merasakan kebaikan Tuhan. Bukan cuma sekedar melihat, tapi mau merasakan kebaikan Tuhan. Amin saudara. Saudara mau merasakan kebaikan Tuhan, amin. Bilang kiri kanan, rasakanlah kebaikan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Itu sebabnya Alkitab berkata, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum Allah.
bahagianya yang pertama, dia melihat, bukan sampai saja melihat, tapi bisa mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan. Saya yakin kita semua jemaat sudah merasakan kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Saudara merasakan kebaikan Tuhan, amin. Haleluya. Saya tidak bisa catat lagi kebaikan Tuhan terhadap jemaat di tempat ini. Haleluya. Jemaat bisa menyumbang pembangunan gedung gereja sampai ratusan juta. Kita tidak pernah berharap proposal di mana-mana. Haleluya. Pembangunan gedung gereja yang kita bangun ini, ingat, belum ada proposal kita. Itu semua murni masih swadaya jemaat. Haleluya. Saya sampai kadang berdoa, saya nangis, Tuhan, ada jemaat bisa sumbang sampai 400 juta. Satu kepala keluarga, ada yang 200 juta. Saya bilang, Tuhan, kalau bukan Tuhan, ini mustahil. Ongko pun belum tentu seperti itu. Yang katanya banyak uang. Maksud saya bukan ongko ini, bukan. Kalau yang ini hebat. Maksud saya ongko yang lain. Kalau yang ini, ya sudah terbukti lah dia punya. Iya, kan banyak uang. Tapi untuk menyumbang 400 juta, saya sumbang 400 cash. 500 juta. Wah, haleluya. Belum tentu. Itu sebabnya saya bangga. Kita sudah keluar uang sekian miliar untuk pembangunan kita ini. Semua murni masih dalam jemaat Tuhan. Ada bantuan-bantuan, tapi yang saya lihat yang paling besar dari jemaat luar biasa. Haleluya. Karena merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Di masa pandemi, jemaat terus diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Saya bangga. Di masa pandemi jemaat bisa bangun rumah sampai miliar-miliar, tapi tidak lupa untuk membantu pekerjaan Tuhan. Haleluya. Ini semua yang saya katakan, kalau kita berpegang pada firman Tuhan, berpegang pada hukum Tuhan, Alkitab berkata kita akan melihat kebaikan dari Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Yang kedua, perhatikan, bahagia yang macam mana? Kalau yang pertama, bahagia kita akan melihat dan merasakan kebaikan Tuhan bagi orang yang berpegang pada firman Tuhan, berpegang pada hukum Tuhan, berpegang pada kebenaran Allah. Haleluya. Yang kedua, saudara, yang Tuhan Yesus kasih masih ada pada ayat yang kelima. Lihat, perhatikan. Ya, kalau yang pertama supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu. Yang kedua, supaya aku bersukacita dalam sukacita umatmu. Haleluya. Jelas sekali, saudaraku, yang Tuhan Yesus kasih. Yang kedua, kalau kita berpegang pada firman Tuhan, bahagianya yaitu kita akan bersukacita. Dan bersukacita yang seperti ini berbeda dengan sukacita yang diberikan oleh dunia. Ulang-ulang saya beritahu buat kita, beda sukacitanya, saudara. Ya, sukacita yang Daud ungkapkan di sini, sukacita dalam sukacita umatmu, sukacita yang diberikan oleh Tuhan, sukacita yang datangnya dari surga. Berbeda dengan sukacita yang karena hal-hal duniawi, Bapak Ibu Saudara. Beda. Ya. Sukacita karena hal-hal duniawi itu sekali lagi sifatnya hanya sementara. Tapi sukacita yang datangnya dari Tuhan karena kita berpegang pada firman Tuhan, berpegang pada hukum Allah, itu sukacitanya beda. Haleluya. Saya ulangi lagi tadi, Sambo. Ya. Kalau seandainya dia sukacita ya dari Tuhan, tidak mungkin hilang sukacitanya sekarang. Amin. Cuman persoalannya sukacita yang dia alami selama ini karena faktor harta, kekayaan, jabatan, dan lain-lain sebagainya. Sekarang coba tanya, dia sukacita enggak? Haleluya. Hilang sukacitanya, kenapa? Karena di depan pengadilan. Haleluya. Masih bingung ini mau dapat hukuman berapa tahun. Haleluya.
sukacita yang dia alami selama ini, sukacita karena jabatan, sukacita karena harta kekayaan, sukacita karena lain-lain yang diberikan oleh dunia. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, kalau sukacita yang model begini bisa hilang. Haleluya. Karena itu jangan sampai kita terprovokasi sukacitamu karena berkat Tuhan. Ingat, Anda harus sukacita karena sang pemberi, sang sumber berkat itu. Jangan sampai Anda jadi sukacita karena apa yang ada pada Anda. Haleluya. Jangan sampai kita sukacita karena hal-hal duniawi. Tapi mari kita mau jadi mengalami sukacita itu karena kita berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab bilang begini, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kalau saudara berpegang pada hal yang sifatnya abadi itu, maka dampaknya, pengaruhnya juga abadi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Sukacita kita, sukacita karena berpegang pada hukum Allah, adalah sukacita yang tidak dapat dipengaruhi oleh situasi dan keadaan apapun. Dunia boleh berubah dengan segala caranya, ya. Tapi sukacita itu selalu ada pada setiap orang yang percaya pada Tuhan. Saya bersyukur. Kenapa saya bersyukur? Kadang-kadang saya dengan Ibu Gembala Silahani, kayaknya ini kita perlu kasih tahu jemaat. Karena setiap kali ibadah, mau ibadah pemuda kah, wanita kah, pria kah, gabungan kah, setiap kali ibadah pasti kambing, pasti makan. Terus ada gereja lain yang begini, aduh kamu gereja ini setiap kali ibadah apa saja makan. Tapi kamu gereja ini, kami gereja, kamu setiap kali ibadah itu gula-gula. Sampai ngomong begitu. Kalau saya lihat kamu gereja ini, ibadah wanita kah, pria kah, pemuda kah, pasti makan. Terus dia bilang, kami gereja tiap kali ibadah gula-gula, sampai tong gigi rusak-rusak. Terus yang dengar bilang gini, yo kamu gigi rusak, tong kolesterol. Haleluya. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, ini luapan sukacita yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Haleluya. Padahal tidak menjadi aturan. Padahal saya, majelis pengurus larang, tidak boleh. Tapi karena sukacita yang keluar dari hati. Amin. Haleluya. Jadi saya harap kita kalau nanti kalau kita ibadah apa saja terus ada gula-gula keluar, Anda harus mengucap syukur. Jangan cerita sana sini. Ibadah di situ gula-gula, ibadah di sini kue, ibadah di sini itu boleh, makan banyak. Tidak boleh saudara. Karena memang tidak ada aturan itu. Ya. Haleluya. Jangan sampai ada anak Tuhan ibadah dingin-dingin, hujan keras, pas pulang dingin lagi baru dikeluarkan gula-gula. Dia bersungut sepanjang jalan. Haleluya. Tidak boleh. Itu memang tidak ada aturan. Tidak ada aturan. Kita mau ibadah itu tidak perlu makan minum. Tapi kalaupun karena Anda tadi saya katakan karena luapan sukacita yang dari dalam hati itulah. Haleluya. Dan sukacita begini tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Amin. Haleluya. Karena sukacita dia tetap menyediakan, itu luar biasa. Tapi ingat, itu bukan sebagai suatu aturan gereja. Jangan sampai saudara orang ibadah di sana utang beras, utang daging ayam, utang itu tidak boleh. Jangan sampai karena ada ibadah gabungan Anda utang beli daging babi. Saya dengar, hati-hati. Karena memang tidak ada aturan. Haleluya.
tolong sediakan karena ada sukacita keluar dari hati yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Itu dia sudah. Haleluya. Bilang kiri kanan, jangan utang karena ibadah ya. Haleluya. Tapi inti poin yang saya ingin bagikan bagi saudara sekalian, bahwa kalau kita berpegang pada hukum Tuhan, bahagia yang kedua yang akan kita rasakan yaitu sukacita yang tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan dan situasi. Orang yang berpegang pada firman Tuhan, inilah yang orang cari bahagia, sukacita. Amin saudara. Haleluya. Karena kalau kita sukacita itu luar biasa saudara. Sukacita itu banyak untungnya, Pak. Ya, kalau sukacita itu banyak untungnya. Tua kelihatan muda, awet muda orang sukacita. Orang tak menyangka saya kalau umur 52. Orang bilang saya 42. Karena saya sukacita. Kemarin saya kasih sambutan di gereja Kerapatan Pantai Kosma, Solanasan. Itu gerejanya Toraja. Saya diundang untuk memberikan sambutan karena saya ketua PDPI Kota Solo. Saya kasih sambutan. Habis sambutan, namanya orang Toraja setiap acara pasti ada lagi. Jadi habis sambutan selesai acara panggil makan, baik. Aduh. Haleluya. Saya kasih sambutan, kasih semangat mereka ya. Dan sekaligus saya beritahu, dukung dalam doa. Saya sudah mengundang Kapolda ya, untuk jadi pembicara dalam KKR PGPI tanggal 8-9 bulan November. Kapolda sudah menelpon Pak Pendeta, saya siap untuk datang ke Kota Solo. Kapolda itu orang Batak, baik. Haleluya. Saya mengundang Pendeta Mel Atok juga untuk jadi pembicara. Jadi ada sukacita yang luar biasa, ya. Bapak Ibu nanti hadir dalam KKR tersebut dan saudara punya pergumulan, persoalan, beliau juga punya karunia ya untuk melihat pergumulan saudara-saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya ulangi poin yang kedua ya, sukacita karena berpegang pada Roh Kudus ya. Jadi saudara percaya kalau kita berpegang pada Roh Kudus, kita akan disebut orang berbahagia. Dan berbahagia yang macam mana? Yang kedua, melihat sukacita. Haleluya. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir. Yang ketiga, perhatikan masih tetap pada ayat yang kelima, dikatakan firman Tuhan, supaya aku bermegang bersama-sama milikmu sendiri. Supaya aku bermegang. Dengar baik, orang yang berpegang pada hukum Tuhan, dia akan bahagia. Bahagianya begini saudara, maksud dari kata firman Tuhan, supaya aku bermegang, maksudnya aku berbangga. Ada perasaan bangga tersendiri yang ada dalam hidup saudara dan saya. Bangga bukan karena materi, bangga bukan karena apa yang ada pada kita. Bangga kenapa? Karena sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin dalam hidup ini. Itu sebabnya layak kita berbangga, layak kita bermegang karena berpegang pada hukum Tuhan. Kalau bangga karena sesuatu itu tidak bagus. Tapi bangga itu begini, bangga yang luar biasa, bermegah yang luar biasa itu begini. Sesuatu yang tidak masuk di akal tapi ternyata jadi dalam hidup ini. Ada perasaan tersendiri, bangga tersendiri. Amin saudara. Macam Pak Martin ini, rasa bangga. Kenapa? Teman-temannya yang mengalami sakit model ini sudah? Tapi beliau masih ada. Ini yang firman Tuhan bilang, orang yang berpegang pada firman Tuhan dia bahagia. Bahagianya apa? Yang ketiga, dia bermegah.
Dia bangga. Kenapa? Sesuatu yang tidak mungkin, tidak masuk di akal, dia sedang alami. Haleluya. Kalau Anda bangga karena sesuatu yang masuk logika, masuk akal, itu biasa. Bermegah model begitu, itu biasa. Anda S2, tiba-tiba Anda diangkat jadi kepala bidang, itu biasa. Karena memang sudah seperti itu aturannya. Haleluya. Tetapi yang dimaksud oleh firman Tuhan bermegah, rasa bangga, merasa bangga, kenapa? Hal yang mustahil tapi kita alami. Itu yang bilang, aduh, Tuhan luar biasa. Haleluya. Bangga, saya merasa bangga, saudara. Hal yang mustahil, hal yang tidak masuk di akal, tapi bisa dialami. Itu ada perasaan bangga tersendiri, saudara. Haleluya. Anda punya pendapatan kecil, contoh pendapatannya pas-pasan, tapi tiba-tiba Anda bisa beli rumah. Itu ada perasaan, oh Tuhan, bisa juga, bisa ya. Ini yang dimaksud oleh firman Tuhan. Amin. Orang yang berpegang pada firman Tuhan, pada hukum Tuhan, dikatakan dia akan bahagia. Bahagianya yang macam bagaimana? Yang ketiga, dia akan bermegah. Bermegah itu artinya rasa bangga. Haleluya. Orang lain yang tadi saya kasih contoh, orang lain yang sakit seperti Pak Martin. Tapi Pak Martin sampai sekarang, meskipun kadang kalau berdiri sudah tidak, tapi luar biasa. Pak Parangan umur 80 tahun, masih pulang pergi Toraja, naik bis sendiri-sendiri. Orang lain 60 sudah dikirim. Pera. 60-an, jalan juga dipegang, dituntun, turun tangga, angkat kaki, turun, angkat. Rasa bangga, mustahil, 80 tahun. Itu kebanggaan tersendiri. Wajar kalau kita bermegah. Amin. Amin. Haleluya. Ongko, liong, waduh, luar biasa. Jatuh bangun melayani Tuhan. Dimarah, dicaci maki, dia maju terus. Bangga kalau sampai sekarang. Dulu suka cek rambut, tapi sekarang sudah tidak mau cek rambut. Sadar bahwa rambut itu mahkota. Amin. Haleluya. Lama. Bangga. Sudah umur seperti Ongko Liong masih bisa. Bisnis masih jalan terus, luar biasa. Masih bagi-bagi Alkitab keliling-keliling. Pulau-pulau, naik perahu, naik jet. Luar biasa. Itu kebanggaan. Amin. Itu kebanggaan. Makanya dibilang supaya aku bermegah bersama-sama milikmu sendiri. Saudara dan saya dengar baik, yang disebut dengan bahagia itu ketika Anda bermegah, merasa bangga dengan perbuatan Tuhan yang di luar akal pikir kita. Itu bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saya banyak mengalami itu. Mustahil, tidak masuk di akal, tapi Tuhan buat. Itu sebabnya saya tidak punya alasan untuk tidak berbangga, karena Tuhan. Mazmur berkata begini, bermegahlah karena Tuhan. Jadi kita bangga karena Tuhan, saudara dan saya itu dahsyat. Amin, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus kasih, 3 hal ini penting. Itu yang disebut dengan berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Orang yang berpegang pada hukum adalah orang yang berbahagia. Macam manakah kebahagiaan yang dia alami? Yang pertama, dia akan melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, dia akan mengalami sukacita yang tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan dan situasi. Dan yang ketiga, dia akan bermegah
merasa bangga karena hal yang mustahil, hal yang tidak bisa masuk di akal, dia alami karena Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.